Allahu Akbar. Kok sampean malah kau ngelukar aku? Cari jelek tulok. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun menemukan sang dukun yang telah melakukan kirim santet kepada Mas Putra. Dan Gus Nur Samsun berharap agar sang dukun tersebut mencabut santet yang telah dikirimnya itu. Namun sebelum menyaksikan kisahnya selengkapnya, marilah sejenak kita melantunkan sholawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan iringan sholawat Nabi yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihun satun utufi biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Lihun satun utufi biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Sahabat yang berbahagia, seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya, bahwa Mas Putra menderita sakit yang sangat parah, seminggu setelah Mas Putra menceraikan sang istri yang berkhianat kepadanya. Saking parahnya, tubuh Mas Putra penuh dengan luka, dan dari luka-luka itu mengeluarkan darah yang berbau sangat menyengat. Dan setelah Gus Nur Samsun datang dan mendeteksi sakit yang aneh tersebut, barulah kemudian diketahui bahwa sakit mengerikan dari Mas Putra itu adalah disebabkan dari serangan ilmu teluh dan santet. Gus Nur Samsun pun kemudian mencoba untuk mendeteksi adanya benda santet yang ada di rumah Mas Putra. Dan setelah itulah kemudian ditemukan, ada sebungkus benda santet berbungkus kain putih, yang ditanam di samping kamar rumah Mas Putra. Maka setelah yakin bahwa sakit Mas Putra adalah disebabkan dari kiriman santet itulah, Gus Nur Samsun pun kemudian menjalankan rencananya. Yaitu Gus Nur Samsun ingin mencari sang dukun yang nyatet Mas Putra, agar mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Dan karena itulah Gus Nur Samsun kemudian mendatangi seorang dukun yang bernama Mbah Sumo ini. Karena dari deteksi energi santet yang diketahui, santet tersebut berasal dari sang dukun ini. Dan benar saja, ketika Gus Nur Samsun mencoba menanyakan hal tersebut, sang dukun itu ternyata juga mengakui perbuatannya. Dukun Sumo bercerita, memang beberapa waktu lalu ada seorang perempuan hamil yang datang kepadanya. Dan tujuannya adalah untuk meminta tolong kirim santet kepada mantan suaminya. Sang perempuan tersebut bernama Endah, dan yang disantet adalah bernama Putra. Hah? Wis tau tak santet. Putra, ya bojone Endah iki. Sing ngomong Endah. Sampean bentar. Kok sampean kenal Endah sama Mas Putra? Jangan-jangan salah orang, Mbah. Mas, ora. Nggak mungkin lah kakak saya datang ke dukun, Mbah. Nggak mungkin. Mungkin mbaknya salah orang mungkin. Yes, ora salah. Ya wis jenenge Endah, sing lanang jenenge Putra. Terus aku kok nyantet Putra. Nah, masalah ya kok. Mbak Endah datang ke sini hamil nggak orangnya? Iya, hamil saulan iki lho. Oh. Iya. Iya, kakak saya juga hamil, Mbah. Terus. Lah sing tak santet itu piye? Si siapa? Si Mas Putra. Putra. Mas Putranya masih hidup, Mbah. Masih hidup, tapi mohon maaf, Mbah, sudah luka-luka, sakit orangnya, tapi masih hidup. Maka setelah menemukan sang dukun yang kirim santet kepada Mas Putra, Gus Nur Samsun pun kemudian menyampaikan tujuannya yang sebenarnya.
Gus Nur Samsun mengaku bahwa dia sebenarnya adalah saudara dari Mas Putra. Dan dia datang adalah untuk meminta sang dukun, agar mencabut kembali santet yang telah dikirimnya. Namun karena dukun Sumo tidak bersedia melakukannya, Gus Nur Samsun kemudian menghajar sang dukun. Gus Nur Samsun juga mencabut ilmunya, dan membuatnya sekarat tak berdaya. Dan setelah berhasil melumpuhkan dukun Sumo, keesokan harinya, Gus Nur Samsun kemudian mendatangi sang dukun yang berpeci hitam ini. Itu dikarenakan, sang dukun ini juga diyakini Gus Nur Samsun juga melakukan kirim santet kepada Mas Putra. Karena dari deteksi yang dilakukannya, santet yang menyerang Mas Putra berasal dari 2 orang dukun. Lalu apakah yang akan dilakukan Gus Nur Samsun, setelah kembali menemukan sang dukun yang kirim santet kepada Mas Putra itu? Dan bisakah Gus Nur Samsun meminta sang dukun untuk mencabut santet yang dikirimnya? Maka silahkan disaksikan videonya tersebut selengkapnya. Ambillah sisi baiknya, dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami juga berharap, semoga video yang kami tayangkan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. 5 dino kepungkur ki ya nek wong mrene. 5 hari yang lalu. Ya, kurang luwih 5 dino kepungkur. Kuwi wong wedok. Heeh. Nah, lah kok arep pengen nglarani wong lanang. Wong meteng, wong. Lah kuwi ngono. Aku jane wis rumangsa wegah aku ki. Wis wegah. Ning wong iki wis piye meneh kadung kok kene nangis-nangis. Ya akhirnya ya tak sanakne ngono lho. Karepku jane ya wis aja ngono. Jenengan tahu nggak Mbah? Mohon maaf saya potong. Pak D, rumahnya si perempuan yang hamil itu di mana tahu nggak? Omahe aku gak ngerti mung wilayah jare wilayah kono. Oke. Lah terus ciri-cirinya perempuan itu seperti apa? Itu kejadian 5 hari yang lalu nggak? Ya, Nggih. ya. Ciri-cirinya seperti apa itu? Wong iki yo putih. Wonge meteng. Oh meteng. Meteng. Nah namanya? Jenenge nek gak salah apa Indah apa sapa ngono jenenge nek gak salah. Elingku Indah ya Indah. Oh Indah. Nah itu gimana? Kesini minta apa dia Mbah? Pak D? Pengen nyantet. Nah, pengen nyantet? Nyantet. Pengen nyantet kuwi sing disantet jare mbok bojone mbok pacare kurang genah aku maune. Sing sadurunge tak gawe aja. Ning nekat. Lah kenapa dia itu alasannya apa? Kok tega mau menyantet suaminya? Lah, nek kuwi ngono urusane kono ya. Urusane kono intine lara ati. Lara ati ngono tok. Yo jane yo ora becik kaya ngono kuwi jane kanggo. Mboten sae nggih. Nah, piye aku dhewe iki yo wis tangisi wong kaya ngono. Nah, niku nyuwun ngapunten Pak D. Menyantet suaminya karena sakit hati. Kalau boleh tahu suaminya namanya siapa Pak D? Nek gak salah Putra. Yo Putra. Yo. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang siapa tadi perempuan tadi namanya? Indah. Oh Indah. Ya. Nah, Indah sama suaminya ini, itu Mbak Indah itu minta untuk apa Pak D? Nyantet sing lanang mbok bojone mbok pacare. Oh. Kuwi kon seben bosok. Tipine apa putih kon nyelakani lah intine. Oh, Ben biar bosok awake. berarti intinya Pak D disuruh sama Mbak Indah itu untuk nyantet si suaminya sampai tubuhnya membusuk. Nah, ngono. Lah Pak D tanggapannya apa itu? Nah, aku duwe tanggapan barang kaya ngono kuwi jane iki yo kepiye yo kanggo kuwi gak bener. Nek kepiye tanah yo penggawe aku jane yo iki. Ning aku jane janji ning ati pengen mandeg. Jane. Mesakne wong disantet wis jatine. Nah, tapi kan saya kesini juga pengen menyantet orang Pak D. Ya, iki tak tulungi ning mung pisan iki wae aku arep pensiun arep insaf aku. Wis gak apa-apa. Berarti boleh ya Pak D kalau saya minta tolong untuk supaya nyantet orang itu boleh ya? Oh, oleh royo-royo sampean wis kadung tekan kene. Ngono lho. Iya. Gak apa-apa. Saya jauh-jauh dari Ngawi Pak D. Oh, Ngawi. Oke. Iya. Nama saya Suryo Pak D. Suryo. Nggih, nama saya Suryo. Iya.
Dan orang yang saya santet itu sebetulnya gini, saya boleh cerita Pak De? Boleh. Saya itu sudah lama bekerja di proyek bangunan Pak De. Saya itu bagian dari pelaksana. Oh, pelaksana. Ya, dan mungkin Pak De tahulah dunia perproyekan gitu. Saya pelaksana dan alhamdulillah Pak De, saya itu banyak orang yang suka sama saya. Tapi ada satu orang itu mandor Pak De. Oh, Berusaha ingin mengadu domba antara saya dengan mandor-mandor lain gitu. Supaya mandor-mandor yang lain itu keluar. Itu keluar. Rai lah coran. Iya, dia cari muka Pak De. Itulah. Kalau boleh diizinkan saya mau cerita, namanya dia itu si mandor ini Nur Samsun Pak De. Nur Samsun sih. Nur Samsun. Iya Pak De. Iya. Dia aslinya Jawa Tengah Pak De. Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah dia. Iki arep digawe piye iki? Wong iki digawe turu ning amben wae apa langsung digawe medun ngalor? Bikin sakit gitulah Pak De. Terserah Pak De lah, saya berserah bongkoan sama Pak De. Ya. Biasanya Pak De kalau nyantet orang seperti apa kondisinya biasanya? Ya tergantung karek penjalukane kepiye. Tergantung permintaan. Ya. Kalau Mbak siapa tadi? Mbak Indah. Mbak Indah itu minta njaluk dikon awake sing lanang iku mau digawe bosok. Kitane iki. Oh. Iki wis siap nggih. Nggih siap Pak De. Nek siap tak mulai nih ya. Nggih. Ya. Kalau kalian rokokan nangsal Pak De? Oh, oleh ning kene bebas. Nggih. Niki nopo Pak De niki? Kembang. Oh, kuwi kembang ros. Terus kuning-kuning niki nopo Pak De? Oh, kuwi beras kuning. Beras kuning. Lah niku wonten wedang kok mboten dunjuk Pak De? Oh, kuwi sesaji ya, Le. Oh, sesaji. Walah. Ya kudu syariate koyo ngono kuwi. Napa pisang niki juga sesajen Pak De? Pisang. Oh, nek pisang kuwi ora, Le. Berarti dimaem. Dimaem oleh kuwi. Kira-kira Nur Samsun nanti untuk jadi mandor itu nggak lama ya Pak De? Yo mungkin yo ora Le, wong ku nek sing penting sesajine kuwi mau melengkapane digowo. Terus kendit iku mau karo ayam cemani. Oke. Dan sakit juga ya Pak De? Oh ya mesti kuwi ora kuwi. Sapa mau jenenge? Oh, namanya Nur Samsun Pak De? Nur Samsun. Iya Pak De. Allahu Akbar. Kok sampean malah kok ngono karo aku? Jare njeluk tulung. Piye iki? Kowe sejatine sapa kowe? Sejatine sapa kowe? Perkenalkan Mbah. Ya. Pak De. Sakderenge ngapunten. Ya. Jenengan jane tiyang sae tapi lelampahin jenengan kirang sae. Sebenarnya jenengan itu orang baik. Tapi cara jenengan yang belum baik, Pak De. Lah urung apik iki manggone ngendi? Ya, karena jenengan menyantet Mas Putra. Loh, aku nyantet Mas Putra kuwi kan karena dijaluki tulung kok. Benar, Pak De. Sampean mau tahu Mas Putra itu siapa? Ora ngerti sapa Mas Putra kuwi. Mas Putra itu saudara saya, Pak De. Oh, lah jebule ngono kuwi rene berarti golek sisik melek to iki. Saya bukan mencari sisik melek, Pak De. Saya bukan mencari malapetaka. Saya pengen menyadarkan Pak De, tolong dicabut santetnya saja. Ya, nek kon nyabut sandate aku gak iso karena aku mau wis kongkonane Indah. Ngono lho. Indah itu mantan istrinya sudah diceraikan. Mau tahu kelakuannya Indah? Indah itu selingkuh sama dukun dan selingkuh sama preman, Pak De. Dan di sini nama Nur Samsun itu saya, Pak De. Lho. Ngono jebule iki golek sisik melek tok karo aku. Ya jangan marah, Pak De. Ya tetep nesu aku. Bila tanah aku tugasku ya koyo ngene iki. Lah katanya Pak De mau tobat. Ya pengen tobat. Ning caramu kuwi mau sing kowe ngino karo aku. Saya tidak berniat menghina, Pak De. Cara saya seperti ini karena supaya saya pengen melihat apakah jenengan itu benar-benar orang yang telah menyelakai saudara saya. Ya, memang aku cuman kan aku kongkonane Indah iku mang. Nah,
Sampean mau tahu Pak De, lampu ini apa? Hmm. Lampu ini adalah kamera, sampean saya rekam. Ditonton banyak orang Pak De. Pantesan kok makan awakku sumuk iki. Kok kena kuwi. Sekarang saya menuntut Pak De untuk mencabut ilmu itu. Gak iso. Mencabut santet itu. Gak iso nek tak kongkonane Indah gak iso. Indah tidak akan datang ke sini. Dan Indah pasti menonton video ini. Saya menyuruh sampean. Lah nek ngono kowe padha karo nantang kadigdayanku. Saya tidak menantang Pak De. Tapi kalau Pak De tidak bisa diingatkan, saya terpaksa menantang Pak De. Saya bertanya sekali lagi dan untuk terakhir kali. Cabut santet itu Ora iso. atau saya menggunakan cara yang lain. Ayo gunakno caramu. Aditu kok piye karo kasetenku. Nah, Ya, aku cek iso. Memang. Ya, mau cabut atau tidak? ora. Allahu Akbar. Nah, cabut atau tidak? Ora iso. Allahu Akbar. Mau cabut atau tidak? Ora iso. Aku tetep urung iso nyabut. Allahu Akbar. Mau dicabut atau tidak? Ora iso. Ora iso. Aku nyabut nek kudu ngindah. Allahu Akbar. Sampean tak kasih clue, tak kasih rahasia saya. Saya itu sudah terbiasa memberantas dukun-dukun santet, Pak De. Kalau sampean punya HP, seandainya sampean punya HP, bisa membuka YouTube saya. Aku ora ngerti HP nang. Kalau sampean nggak tahu HP, ya? Mohon maaf Pak De, saya sudah terbiasa Ayo. untuk berhadapan seperti sampean. Oh. Oh, silakan sini. Allahu Akbar. Kita langsung saja selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kita sifatin jaya akum jahil sifatin Allah nukaina Muhammad rubaka madin cakat kita cakat jelas dan kesusahan seperti sakasan Allah kakal la haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Ampun. Allahu Akbar. Ampun. Ampun. Ilmumu sudah saya buang Pak De. Sampai sudah nggak punya ilmu lagi. Ampun apa? Ampun. Aku tobat. Aku tobat. Ya, sampai harus tobat. Karena sampai dari awal sudah berkata, sampai sudah menginginkan tobat dari kemarin-kemarin. Dan ini adalah di mana hari terakhir sampean untuk mencelakai orang.